Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi fa in tadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, pagi ini saya pengen menyapa Anda lagi. Saya pengen ketemu lagi dengan Anda semuanya. Dan kali ini di hari apa ini ya? Hari Selasa. Jadi lupa hari ini. Ini hari Selasa. Sudah tanggal 5, 6, 7. Ini sudah tanggal 7 April 2020. Dan alhamdulillah pagi ini pada subuh luar biasa. Setelah Ahad kemarin saya juga pagi-pagi kayak gini menyapa Anda semuanya. Pagi ini kita menyapa lagi, tapi pagi ini saya spesial tidak sendiri. Ada bidadari di sini. Kita pengen bicara terkait dengan efek dari corona ya. Lockdown ini. Banyak yang bilang para ibu rumah tangga itu lauknya lauk daun karena lockdown. Dan ini ternyata berefek luar biasa. Hari ini Umi sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan sudah berapa hari lockdown gitu ya? Sudah berapa hari kita stay at home ini? Sudah hampir 3 minggu. Iya, 3 pekan. Ini masuk pekan ketiga kalau nggak salah. Masuk pekan ketiga. Dan nanti rasanya kayak apa pekan ketiga, ibu-ibu bapak-bapak barangkali juga lockdown di rumah atau stay at home atau work from di rumah, efeknya kayak apa? Semuanya ngumpul di rumah. Semalam itu kan Nabi juga siaran di tempatnya Ustaz Tri Asmoro Kurniawan kan, berbicara terkait membangun romantisme keluarga, membangun romantisme di saat stay at home kan gitu. Jadi yang biasanya keluar rumah, kerja di rumah, ternyata harus ada di rumah sekian lama, itu ternyata menjenuhkan. Memang coronanya negatif, tapi barangkali ada yang positif yang lainnya gitu kan. Maksud saya gini, 9 bulan lagi atau 10 bulan lagi, bulan Desember, bulan November, barangkali nanti orang-orang yang bakulan kambing itu mau sukses gitu kan. Gitu. Kenapa? Ya juga, karena ada sesuatu yang positif di yang lainnya. Jadi ada yang negatif, ada yang positif gitu. Corona negatif, positif yang lainnya. Baik kawan-kawan sekalian, itu ya. Nanti yang efeknya kayak apa, jenengan nanti komentar di bawah lah. Komentar di bawah kayak apa gitu, nanti komentar ya di situ. Oke. Sekarang Umil, ini sudah sekian hari ya. Anak-anak kita 4 ada di rumah, daring semuanya. Gitu. Bahan makanannya harusnya untuk 1 minggu bisa habis 1 hari 2 hari kan gitu kan. Yang dirasakan apa ya? Umi nih Bi. Ya iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Umi pagi ini setelah sholat subuh kemudian alhamdulillah sudah tilawah juga. Masya Allah, rasanya harus selalu positive thinking dan menikmati hidup ya Bi ya. Kalau aku tanya gimana ya tentang efek corona bagi Umi, mungkin satu sisi Umi sebagai ibu, sebagai istri, kemudian juga sebagai seorang pekerja karena Umi juga ngajar di sebuah sekolah ya. Jadi ngajarnya online terus setiap hari ya, rebutan HP sama anak gitu kan. Setiap hari harus ada hal-hal yang dirasakan, itu banyak sekali. Kalau Umi sendiri yang pertama harus bisa mengerem, memanage emosi. Karena ya inilah bentuk ujian emosi yang pertama itu muncul di sini. Karena mau tidak mau, satu ketika menjadi seorang ibu dengan kita 4 anak ya Bi ya. Anaknya 4, kemudian setiap hari stok makanan harus ada. Ibarat Umi itu jadi kayak penjual gorengan dadakan. Karena goreng belum
habis belum selesai gorengnya sudah habis yang sudah selesai itu Berarti terus. laku keras berarti ya. Jadi langsung laku keras. Nanti ada request, Umi bikinin puding sama Abi bikinin apa. Nanti anak-anak requestnya seperti itu, maka ya manajemen emosi fisik itu harus kita atur. Kemudian belum lagi nanti ketika tugas daringnya anak-anak yang begitu banyak, padahal tugas daring itu dibatasi waktu ya, dengan durasi waktu sekian sampai sekian itu, maka kita harus bisa mengatur diri juga. Itu juga jadi bentuk ujian kesabaran juga dengan emosi kita. Lantas juga ketika Umi sendiri ya Bi ya, Umi sendiri ketika sebagai seorang guru itu juga harus tiap hari menyapa anak-anaknya, muridnya Umi, kemudian Santri-santrinya itu ya. santrinya Umi, kemudian juga membuat tugas daring dan memantau dari rumah juga. Maka memang efek yang pertama ketika corona ini muncul yaitu manajemen emosi kita, manajemen fisik kita itu harus betul-betul kita kuatkan. Dan yang tak kalah penting itu semua atas dukungan dari Abi, dukungan dari pasangan kita masing-masing. Kalau pasangan kita tidak bisa mendukung kita ya otomatis kita akan terluka sendiri. Ibarat orang yang paling dolim, paling sengsara di dunia ketika tidak ada dukungan. Ya, maka jazakallah juga buat Abi yang sudah mendukung sepenuhnya ketika Umi sibuk, Abi sudah memahami. Nah itu bagian dari ya efek lebih akan terasa dekat jika efek corona ini muncul, yaitu satu sisi nilai yang harus kita miliki. Tapi tentu saja kan biasanya kan ada ngajar di kelas. Biasanya seorang suami pagi pergi kerja gitu kan. Sesuatu yang mungkin sehari, kedua hari, 3 hari, 4 hari itu kan enak-enak saja gitu. Enak banget kita bisa stay at home, bisa ada di rumah. Tapi kan kemudian memasuki hari ke 5, 6, 7 atau mungkin 1 minggu. Ini bahkan sudah 3 minggu, mungkin kan akan mengalami rasa jenuh gitu kan. Dan tidak terkecuali bagi teman-teman sekalian pasti juga mengalami rasa jenuh gitu kan. Wah aku jelek banget kan naik rumah hanya seperti ini dan sebagainya. Lagian kemudian dari sisi misalnya apa namanya ekonomi misalnya kan juga ada pengaruh yang luar biasa dengan adanya corona. Bagi teman-teman yang wira swasta mungkin sedemikian rupa ada efeknya gitu kan. Nah kemudian kita akan mengusir rasa jenuh itu seperti apa, maka harus perlu ada gimana ya mengusir rasa jenuh. Kan tidak mungkin orang tidak jenuh, pasti akan jenuh karena dari sisi apapun akan terpengaruh gitu kan. Satu sisi jenuh, yang kedua dari sisi ekonomi juga seperti itu gitu kan. Maksud saya ekonomi itu gini, jadi ketika anak itu daring semuanya kan, coba kalau misalnya tidak ikuti ISP, kalau kita sih agak-agak enak gitu kan, di rumah itu ada jaringan internet yang bisa kita pakai secara gratis gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang di luar misalnya gitu, sehari satu anak bisa menghabiskan paket sampai 25.000 misalnya kayak gitu kan, itu kan sisi ekonomi mereka juga akan terpengaruh itu kan. Iya betul, dan itu dampak berikutnya juga setelah yang tadi memang harus betul-betul manajemen emosi, kemudian sisi fisik kita juga harus kuat di mata seorang ibu. Tentunya tadi sisi ekonomi pun sangat-sangat berdampak, apalagi memang yang bekerjanya itu tidak bisa dikerjakan di rumah. Kayak misalnya penjual gorengan beneran gitu ya. Menjual gorengan kan bisa lewat delivery order, itu bisa. Mungkin yang memang pekerjaannya di luar harus dengan kerja bangunan, kemudian uang parkir dan sebagainya, itu yang memang tidak bisa dikerjakan di rumah, praktis sisi ekonomi akan sangat berkurang. Nah ini bentuk simpati yang kemudian dimunculkan menjadi empati, ini harus betul-betul dimiliki dari setiap orang. Maka inilah jadi satu ujian juga untuk kita semuanya, bagaimana rasa berbagi kita itu diketuk ya. Bagaimana empati kita itu diketuk, dimunculkan seperti ini oleh Allah ya, maka itu penting. Kemudian juga kuota ya, tadi barangkali ketika kemarin juga kita ada tamu yang memang menyampaikan atau semacam curhat kalau putranya 2 sudah besar-besar yang setiap hari juga ada daring dari sekolah, sementara ketika beli paket kuota itu 25.000 ya. Baru beberapa hari sudah habis. Nah ini kan juga sisi ekonomi sangat berpengaruh. Nah ini bagian dari ya ujiannya Allah untuk kita semuanya, yang sekali lagi kita dipantik sisi simpati kita, empati kita untuk saling berbagi ya, minimal berdoa, kemudian kita juga minimal berbagi password ya.
berbagi password wifi. Nah itu juga bisa dilakukan ya, bagian dari simpati dan kemudian empati untuk yang lainnya. Tapi kan bisa jadi kan gini, misalnya biasanya jam pagi sampai sore itu di rumah, baru ketemu anak istri di rumah itu sore gitu kan. Biasanya itu jam pagi sampai sore itu kerja di luar di kantor sebagai suami. Istri mungkin ada juga yang kerja di kantor. Anak-anak sekolah juga sampai sore. Nah baru ketemu anak-anak dengan istri dan suami itu kan baru di sore hari sampai malam. Belum lagi kalau nanti si abinya ada kegiatan di luar gitu kan, bisa sampai jam 11 malam sampai di rumah. Kan jarang ketemu kalau pas hari-hari biasa. Barangkali ini cara Allah untuk kita semuanya memberikan waktu kita itu bisa stay at home, bisa bertemu dengan istri setiap hari kapan saja, bisa memandang anak-anak setiap hari kapan saja itu kan, bisa mendampingi mereka yang kita tidak pernah mendampingi mereka. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kadang ngaji tidak didampingi, kita tilawah tidak bareng-bareng. Akhirnya ada kegiatan tilawah bareng-bareng. Yang biasanya memurojaahi anak itu juga kadang bolong-bolong, tapi sekarang pada maghrib ini bisa memurojai anak-anak, walaupun juga murojaahnya sendiri agak kelepotan itu kan. Jadi kan ada sisi baiknya juga sih, tapi ada sisi ininya juga. Kadang alah ketemu kue meneh gitu kan, lah ketemu kue meneh nih, ketemu anak-anak meneh nih, akhirnya ada rasa kejenuhan. Itu kan perlu diusir juga, perlu ada inovasi apa gitu ketemuan, biar ketemuan itu yang kalau dulu kan sering Umi mengatakannya sedikit waktu ketemu tapi harus Berkualitas. quantity time-nya itu harus api gitu, harus bagus gitu kan. Tapi kalau sekarang kan artinya quantity time-nya iya, kualitasnya iya itu. Tapi sekarang ini kan quantity time-nya wah banyak sekali, tapi kualitasnya seperti apa gitu kan. Apa memang sedemikian banyak pagi sampai sore ketemu, sampai malam sampai pagi lagi dengan kualitas yang bagus terus kan jarang, kadang agak sulit juga itu kan. Piye coba nek ngono kuwi. Iya, ini kita memang satu sisi dari segi quantity time-nya, jadi segi kuantitasnya kita dengan frekuensi lebih sering ya dari biasanya. Yang awal-awal mungkin ketika 1-2 hari quality time-nya muncul ya, waktu-waktu bertemu saling berkualitas. Tapi ketika durasi semakin lama itu juga sangat-sangat wajar dan sangat lumrah ketika kadang-kadang merasakan kebosanan atau kejenuhan ya, boring, sudah sekian lama di rumah terus. Padahal kalau sebagai seorang istri sih sebenarnya memang sudah fitrahnya harus di rumah ya, tapi bagi yang memang sudah sering bekerja kemudian kok di rumah itu juga sangat-sangat wajar ketika merasakan kebosanan dan kejenuhan. Maka inovasi untuk di rumah, ada variasi-variasi bersama anak itu juga perlu dimunculkan. Sementara ini juga harus uji pikir kita ketika kita mau keluar, inovasinya mau ajak keluar, sementara tidak boleh karena memang harus stay at home. Yaitu ya gimana ya, memang harus kita yang pandai-pandai ya, untuk caranya ya salah satunya caranya kayak gini nih, pagi hari pada sholat subuh bareng-bareng duduk, biasanya cuma mungkin ya tapi sekarang kita harus live ini kan. Ini satu cara untuk mengusir kejenuhan, kebosanan, ketemu kue meneh gitu kan. Maka harus ada inovasi lah gitu kan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi juga ya untuk Ustadz Arif ini namanya di Sragen ya, Ustadz Arif Ibnu di Sragen ini. Katanya social distancing, suami istri nggak boleh deket-deket gitu kan, jarak 1 meter. apa nih istri sendiri kok ngapain gitu kan. Ya pro kontra itu biasa. Dan saya yakin nanti di bawahnya juga nampaknya akan ada gitu. Ini Ustaz Arif kan bercanda Pi. Nah, makanya kan saya ucapkan biasa ya. Tewang saya kemarin ada upload foto bareng gini aja di komentari bla 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 nggak boleh ini dan sebagainya, tapi khilafiyah lah itulah. Oke, tapi pagi ini kok belum nyiapin sesuatu gitu yang bisa diminum Abi, itu gimana nih? Nampaknya di luar sana banyak orang yang sudah nyiapin. Kan memang ini variasi dulu Bi, jadi biasanya sudah ada, hari ini kita bersantai dulu. Tapi ini kan persediaan nugget masih ada ya? Stoknya masih ada.
persediaan apa lagi itu ya. Jadi kita beli roti tawar itu yang sebesar ini bisa dipakai untuk sarapan itu biasanya kan satu ini bisa berapa hari ludes ini sekarang, tidak hitungan hari sekarang ya. Hitungan jam udah ludes, hitungan menit aja. Masak nasi juga ya, biasanya misalnya 1 liter untuk beberapa hari, sekarang tidak, jadi harus sekali makan nanti habis, masak lagi nanti habis. Makanya silahkan berbagi di bawah ini komentar ini, silahkan berbagi bagaimana mengatasi stay at home ini untuk kemudian agar tidak jenuh. Yang sudah memposting ulang, artinya apa ya, membagikan live ini ke lini masanya, syukran ya Allah. Ada banyak tadi ada Mas Yanto, yang terakhir ini tidak ada Bukhari Wahyu yang di rumah ini juga merasakan ini dua-duanya guru nih, Pak. Dua-duanya guru, tapi si Bukhari ini belum ini sih masalahnya. Anaknya baru 1, belum ada yang daring gitu. Paling bukan daring, dia garing. Jadi gitu. Apa meneh gitu, Pak? Barangkali hikmahnya tadi ya, kita kembali ke hikmah. Hikmah dari setiap kejadian yang Allah berikan itu kan memang kita hidup itu diminta untuk selalu memposisikan pada 2 hal ya, Bi ya. Sabar, yang kedua syukur. Sabar ketika memang kondisi seperti ini, ya ini ujian kesabaran untuk kita semuanya, baik dari suami istri yang harus bekerja di rumah atau memang bagi yang belum bekerja, yang maksudnya dalam hal ini harus memang kena dampak corona, dia harus tidak kerja dulu, ini bagian dari kesabaran. Kemudian bagi Masya Allah wa tabarakallah ya, untuk para tim medis yang garda terdepan, ini ujian kesabaran yang sungguh-sungguh ketika kita banyak melihat postingan-postingan yang mereka bekerja siang malam dengan sampai menahan 8 jam untuk tidak kemana-mana, untuk tidak tidak ke kamar mandi dan sebagainya dengan menggunakan pakaian itu. Maksudnya ketika satu pakaian itu dipakai itu harus sampai 8 jam, dia harus bertahan dengan kondisi seperti itu, menahan diri untuk ketemu pasangannya, ketemu anak-anaknya. Ini bagian dari ujian kesabaran yang betul-betul Masya Allah, mudah-mudahan Allah juga memberikan imbalan yang setimpal ya dari garda terdepan. Dan permintaannya kan hanya satu untuk kita yang bukan tim medis ya, Bi ya. Hanya satu saja permintaannya, tetap stay at home saja. Nah, tapi ternyata juga di luaran juga masih banyak yang keluar. Sebenarnya kan juga boleh keluar ketika memang kondisi mendesak ya. Tapi ya itu makanya ujian kesabaran tadi. Sabar, yang kedua syukur ya, karena kuncinya hanya 2 tapi sabar dan syukur. Syukur dengan seperti ini, kondisi seperti ini, ala kulihal alhamdulillah, apapun ya perlu disyukuri. Pasti ada hikmah di balik ini ya, di balik corona seperti ini. Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada hambanya yang bila hambanya itu tidak mampu. Jadi Allah berikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan hamba, kan begitu kan. Itu yang sabar, yang syukur. Nah, juga ketika mendapat musibah harus bersabar. Maka bersabar. Kalau saya bicara masalah sabar dan syukur itu kan, kalau ini banyak sabarnya atau syukurnya ini? Banyak sabarnya atau syukurnya? Ya dua-duanya harus seimbang. Saya itu gini kan, pernah cerita kan, saya di walimah itu sering ketika ngisi walimah itu sering saya sampaikan kan yang ceritakan Ustadz siapa itu? Aam Amiruddin itu kan. Ada 2 orang yang ini suami istri yang di Bandung itu loh, nggak? Nah, di Bandung itu ada suami istri yang keduanya itu wah luar biasa. Mereka itu nyaman, tentram, hidupnya tidak pernah konflik gitu. Apa kuncinya coba? Orang muslim itu cuma sabar dan syukur. Sabar dengan ketentuan Allah, ridho dengan ketentuan Allah, dan bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Kan begitu. Nah, 2 orang ini suami istrinya luar biasa. Hidupnya nyaman, hidupnya tentram, tidak pernah ada konflik gitu kan. Coba ketika ditanya Ustaz Aam itu apa kuncinya itu, padahal si istri itu kan istrinya, itu kan suami istri, si istrinya itu cantiknya luar biasa, nenggelis gitu kalau orang Bandung bilangnya gitu kan dia orang Bandung, dia luar biasa, dia itu cantiknya, ketika dinilai cantiknya itu 9,7 katanya cantiknya itu. Kalau ini kan berapa nilainya nih? Ini kan 9,8 ya. Jadi gitu. Masya Allah. Nah kemudian si laki-lakinya, si suaminya itu ya ternyata nggak gandeng-gandeng amat gitu kan, beda dengan yang bicara ini.
Jadi kalau dinilai itu cuma 2,1 itu. Kalau ini kan 10,00. Jadi kayak gitu. Tapi hidupnya itu luar biasa. Maka kemudian ditanya Ustadz, kamu kok hidupmu kok nyaman banget, tentram banget, nggak ada konflik, nggak ada. Padahal istrimu cantiknya bukan main, dan dirimu rapat yang ganteng gitu. Kok bisa hidupnya nyaman, tentram, nggak konflik, itu gimana kuncinya? Akhirnya si laki-laki itu bercerita, si suaminya itu bercerita. Nah, alhamdulillah setiap hari itu saya bilang ke istri saya, Ustaz, lagi mana bilangnya? Duhai istriku yang paling cantik, aku berbahagia, aku senang banget hatiku. Saya bersyukur kepada Allah mendapatkan istri secantik engkau. Dan kemudian setelah itu istri saya juga mengatakan padaku, apa yang dia sampaikan? Aku ya ngono Mas, aku sabar banget di bojo kayak kowe kan gitu kan. Itu sabar, dan satu sisi suami itu bersabar, bersyukur dengan istri yang secantik itu, dan istrinya pun bersabar dan memiliki suami yang enggak patek ganteng itu kan itu kan. Dan alhamdulillah saya juga sering bersyukur dalam hal ini gitu kan. Gitu. Balik. Oh balik. Intinya sabar dan syukur. Maka ketika Rasulullah menyampaikan lihatlah itu ahadakum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan. Itu satunya adalah syukur juga. Hendaklah kalian kalau ingin bahagia itu tadi harus memiliki qalban syakiran, hati yang syukur. Kan begitu. Ya, Mi. Ya, sabar dan syukur kuncinya pada dua itu ya. Tapi kadang-kadang memang ketika dia mengatakan sudah tidak sabar lagi, kalau ada istilah sabar ada batasnya. Nah, ya emang ada batasnya. Sabar ada batasnya. Batas kesabarannya seperti apa? Nah iya itu di mana ya batas kesabaran? Maka sabar itu memang harus kita ini. Padahal memang setiap ya sepanjang kita hidup ya. Tapi kan dia nggak ada anaknya batasnya. Mana, sabar lagi ada batasnya gitu. Kalau anak-anak karena kayak gitu juga gitu kan. Nah padahal sabar itu ya nggak berbatas. Memang kita sepanjang hidup kuncinya dua itu. Sabar dan syukur. Maka ya fungsinya kita punya pasangan itu kan saling melengkapi ya, saling sabar pun dilengkapi dengan syukur, syukur dilengkapi dengan sabar. Kayak suami istri, ketika istri sedang cerewet-cerewetnya, nanti Abi mencoba untuk menyikapinya. Itu kan saling melengkapi. Gitu ya. Saling melengkapi. Antara sabar dan syukur itu ya sabar dan syukur itu seiring sejalan, itu harus terusnya seperti itu. Ya meskipun sangat-sangat wajar ketika satu sisi kita ya Allah di klimaksnya di titik puncak kita rasa boring, rasa marah muncul, kadang-kadang ya sabarnya berkurang. Bahas itu yang di komen itu ada siapa itu? Tripod baru hui gitu kan. Himawan ya, tripod 5 juga nih, tripod baru hui. Iya sih kan dipakai untuk mengusir kejenuhan tripodnya ini. Kemarin baru nyampe kirimnya dari Jakarta. Yang di bawahnya itu siapa, nggak bisa baca sih. Oh, yang di bawahnya Subasa. Oh ini di Korea ini. Di Korea. Ya. Oke, selamat pagi. Kalau di Korea jam segini jam berapa Mas Subasa ya? Itu apa kalimatnya? Iya, tak bacakan. Di sini tetap kulit, tapi yang lebih prihatin masjid tutup total sampai waktu yang belum ditentukan. Oh gitu. Di Korea ditutup juga ya masjidnya ya. Oke, Mas Subasa itu siapa namanya? Mas Bandi. Mas Bandi. Oke. Mas Bandi yang sedang di Korea ini barangkali ya. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang udah ya Mas ya. Mudah-mudahan sukses lah. Sukses, gitu kan. Sehat selalu. Kangen saya sebenarnya. Kalau di sana masjid ditutup, kalau di sini itu ya ada beberapa sih yang tidak dipakai untuk sholat Jumat itu. Misalnya di Ngemolang sudah ada beberapa itu ya yang tidak dipakai. Solo apalagi tidak dipakai sholat Jumat. Depan kantor saya itu di RDS itu juga kayak gitu, nggak dipakai. Tapi ini semuanya adalah demi kebaikan lah, untuk mencegah penyebaran itu, yang itu sudah difatwakan para ulama. Ya kita ngikut saja lah. Tapi kalau di kampung saya ini, di kampung kita ini tetap jalan lah, tetap buka. Tapi ala kulihal barokallah lah untuk jenengan Mas Bandi ya. Di bawahnya itu siapa lagi dia? Nah, mungkin untuk yang Mas Bandi, Umi mau nambah juga ya. Ya, ketika fatwa seperti ini kan dilakukan di memang zona-zona yang sudah zona merah ya, Pi ya. Dan betul-betul yang memang di situ bagian dari pencegahan. Hanya saja memang perlu ditambahkan juga ketika dilarang untuk ke masjid dalam aturan karena memang itu bagian dari pencegahan, tapi juga perlu ada pelarangan yang tegas untuk tidak ke mall, tidak di kerumunan juga harus lebih ditegasi. Jadi ironi banget, satu sisi ke mall banyak tetapi ke masjid malah nggak ada. Khawatirnya Umi itu ketika memang
eh, masjid betul-betul ditutup, kemudian justru ini jadi bentuk pelegalan ya, atau untuk seterusnya enak rame masjid Nah, gitu ini ya. ya ini kembali juga ke kita dalam menyikapi fatwa yang terjadi. Memang ini diberlakukan di zona-zona merah, yaitu kita bismillah kita mengikuti fatwa yang ada. Ketika masih jalur-jalur aman ya, bagian pencegahan ya kita bisa antisipasi. Tapi bismillah di kampung saya belum sampai red zone lah, nggak ada kasus, nggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada gitu kan. Dan Asal memang ini yang dari perantauan ya perantau itu juga tahan, nggak usah mudik untuk dulu sementara gitu kan. tidak mudik dulu, tidak ke kampung dulu ya, ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Makanya kalau memang di daerahnya yang belum red zone gitu, yang belum zona merah gitu kan, seperti saya ini, ya ini kesempatan kita juga untuk melatih anak-anak kita. Ayo kita ke masjid gitu kan. Ayo kita ibadah dulu ini. Kalau misalnya hujan, ayo kalaupun harus sholat di rumah, ayo bareng-bareng gitu kan. Makanya kalau Ustadz UAS itu siapa? Ustadz Abdul Somad mengatakan besok itu selepas ini kan kepompong kita itu sekarang itu sedang dalam kepompong. Selepasnya ini nanti kita akan keluar menjadi kupu-kupu yang sangat indah kan gitu kan. Makanya selepas ada stay at home ini nanti ada banyak calon-calon imam masjid yang luar biasa. Karena di rumah sudah berlatih mengimami anak dan istri. Nanti kan akan banyak generasi-generasi itu. Jadi gitulah, pokoknya bikin santuy aja gitu. Santuy atau soto ya. Hari ini kita nyoto ya nanti ya. Bisa. Yang bawah siapa itu yang mulai itu? Yang bawah. Waduh, ini yang Pak Santoso. ini Budi Santoso juga. Budi Santoso itu siapa ya? Baik. Oh, Kang Budi. Itu mulai. Tapi ini yang di bawahnya ada Ustaz Santoso ya. Sama istrinya siapa? Mbak Vika ya. Ya. Itu ngomong apa itu? Menulis apa ini? Komen Komen ya komen gitu. Makanya gimana Kang San gitu kan, kita jenuh, apalagi Kang Santoso ini yang pengusaha ayam yang luar biasa. Sekarang ayam kan diobral ya, Iya. bisa berbagi nih Kang San, ayamnya gimana itu. Sekarang saya beli ayam itu biasanya berapa itu? Biasanya 1 kilo 30, kalau yang filet terakhir kita beli itu 35. Nah Itu per kilonya. Dulu per kilo 30, sekarang ya Allah ya Rob, mudah-mudahan Pak Santoso ini juga, Ustaz Santoso ini sering inilah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga bagian dari ujian kesabaran juga Bi, bagi pedagang-pedagang atau peternak ayam yang memang akhirnya anjlok harganya ya. Tidak hanya turun tapi memang anjlok, bahkan ganti harga yang tadinya sekian ya itu jadi ini sudah sampai masuk kampung-kampung itu ya Bi ya. Sampai ada mobil yang isinya box ayam itu ayam masih hidup dijual satu ayam utuh. Satu ayam masih hidup itu 25.000. Kemudian yang sudah dikuliti, sudah tinggal siap masak itu per kilonya 15.000. Kemarin stok 3 ekor. 3 ekor ayam. Ya mudah-mudahan Allah nanti mendatangkan rezeki yang lebih dengan kondisi yang sekarang bagi peternak ayam juga ya Bi. Jadi ya ujian kesabaran, lagi-lagi ujian kesabaran dan rasa syukur ya, karena rezeki, kalau untuk ketakutan masalah rezeki, Allah kan juga sudah menjamin rezeki kita masing-masing. Barangkali ada orang yang kemudian mendapatkan efek corona ini juga pekerjaannya misalnya harian gitu kan, makan sehari kerja sehari makan itu kan ada seperti, tapi harus stay at home kan, ini masalah juga. Itu sabar luar biasa. Ada juga yang kemudian punya pekerjaan A tetapi ternyata harus dirumahkan gitu, misalnya harus dihentikan sementara, misalnya gitu juga di freeze gitu juga ada gitu kan. Yang harusnya 1 bulan ada tambahan 1,5 juta sampai berapa juta itu, tapi ternyata harus tidak dapat lagi. Ada loh yang kayak gitu ya. Iya. Ada siapa itu? Iya, itu dampak corona juga. Tapi bismillah, tidak apa-apa. Jadi Allah memang memberikan rezeki itu tidak disangka-sangka, pasti nanti ada. Dan ini bentuk simpati maupun empati dari bangun ini gitu ya. Bentuk simpati maupun empati ya dari siapapun, memang ini sedang diminta diuji gitu juga ya. Terlebih juga bagi pemerintah juga Bi Umaroh. Ketika kamu Umaroh memberikan fatwa atau instruksi untuk tetap stay at home bagi pekerja-pekerja yang memang dia tidak bisa mengerjakan di rumah, ya imbasnya harus memberikan yang kompensasi juga. Kasihan ketika itu memang harus. Iya, harusnya ketika memang disuruh diam di rumah sementara tidak bekerja kan juga dilema. Maka ya dari pemerintah harus hadir dalam hal ini itu gitu kan. Dilakukan di negara-negara lain kan juga seperti Tapi itu. suara kita didengar pemerintah nggak sih?
Ya Nggak kita tahu. lewat jalur seperti ini ya mudah-mudahan Oke. di bagian dari ikhtiar juga Bu. Baik, ini sudah berapa menit ini? Hampir setengah jam. Sudah setengah jam persis ini. Dan yang terakhir nih, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bergabung. Satu yang saya ingin sampaikan yang tadi, lihat hadakum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan mu'minatan. Kebahagiaan itu silahkan orang yang berbahagia ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah qalban syakiran. Hendaklah kalian memiliki hati yang berbahagia, hati yang selalu bersyukur pada Allah. Selalu terima apa adanya yang diberikan Allah, syukuri itu. Yang kedua lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Gunakan stay at home itu untuk banyak juga berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zaujatan mukminatan. Jadilah pasangan hidup itu yang saling yang mukmin gitu kan. Yang mukmin kata Rasulullah adalah tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yaitu mereka-mereka suami istri yang saling mendukung urusan-urusan akhiratnya. Istri mendukung urusan suami, suami juga mendukung urusan akhiratnya si istri. Begitu sebaliknya, maka itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Terakhir, Mi, ya, terakhir dari Umi jadi ingat kisahnya saat Nabi Yusuf di karantina Allah ya di dalam ikan paus dalam gelap gulita seperti Yunus. Itu iya Nabi Yunus ya, itu dalam perut ikan paus yang begitu besar, itu yang yang dibacakan oleh Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Jadi itu doa Nabi Yunus dalam karantina sendirian di dalam perut ikan paus yang begitu besar dalam kondisi gelap gulita. Itu bisa bertahan hidup juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama harus terus berdoa juga supaya tetap bertahan hidup di kondisi seperti ini, dan Allah juga senantiasa memberikan rahmatnya, ujian keimanan kita lolos untuk sampai akhir hayat nanti. Itu aja. Oke, terima kasih, syukuran jazakumullah untuk semuanya. Mudah-mudahan besok pagi bisa live lagi atau kapan bisa live lagi, berbagi dan seterusnya. Ini bisa dilihat di Facebook dan juga nanti barangkali siang atau apa bisa kita upload di YouTube kita. Ini kegiatan kita untuk kemudian mengusir kejenuhan. Oke, doa kafatul majidah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.